1 Korintus 1 ayat 18 sampai 25, demikianlah firman Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang berbahagia ialah yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Shalom semuanya, boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Sengsara yang keempat dalam perayaan hari-hari gerejawi. Tema untuk hari ini ialah salib itu kekuatan dan penyelamatan. Saudara-saudara, di Korintus, menurut pembacaan kita, ada sejumlah kelompok. Ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang Yunani, ada para pendatang dari berbagai pelosok, dari berbagai negeri. Dan di jemaat Korintus sudah ada orang Yahudi yang percaya dan ikut Yesus. Sudah ada orang-orang Yunani yang percaya dan ikut Yesus. Dan Rasul Paulus tampil untuk memberikan sebuah pilihan yang baru. Mengapa di pembacaan kita dikatakan bahwa orang-orang Yahudi menghendaki tanda, sedangkan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi Paulus berkata, kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Bahasa yang kerennya itu, nos autem predicamus Christum crucifixum. Kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Sekarang saya jelaskan beberapa hal teknis. Yang pertama, mengapa orang Yahudi kebanyakan tidak percaya dan tidak mau terima Yesus Kristus, bahkan menolak salib? Mereka membutuhkan tanda.
Mereka punya pengalaman sejarah perjalanan dari nenek moyang. Dan tanda-tanda yang kelihatan buat orang Israel dalam perjalanan sebelum keluar dari Mesir. Musa misalnya melihat nyala api keluar dari semak belukar, dan semak belukarnya tidak terbakar. Kemudian mereka melihat dengan mata telanjang bagaimana dewa-dewa di Mesir itu dimusnahkan oleh Allah melalui tangan Musa dan Harun yang kita kenal dengan nama 10 tulah di Mesir. Sesungguhnya Tuhan sedang tidak hanya membebaskan orang Israel dari penindasan fisik yang dilakukan oleh Firaun, tetapi Tuhan juga ingin membebaskan mereka dari keterikatan spiritual, bentuk-bentuk penyembahan orang Mesir. Karena mereka hidup 430 tahun di Mesir. Nah, itu yang disebut tulah, 10 tulah, atau 10 mujizat. Allah menghentikan semua bentuk berhala, karena hanya Allah saja yang patut disembah oleh orang Israel. Kemudian mereka di padang gurun, mereka lihat setiap hari ada tanda-tanda yang kelihatan. Pada waktu siang ada tiang awan yang melindungi mereka dari panasnya matahari. Pada waktu malam ada tiang api yang menerangi perjalanan mereka. Pada waktu lapar, tiba-tiba mana turun dari sorga, roti buat kebutuhan makan. Air keluar dari batu karang, mereka bisa minum. Daging burung puyuh, semuanya terlihat di mata fisik. Mereka bisa melihat sungai itu Yordan itu atau Laut Kolsom terbelah dua, dan mereka bisa berjalan seolah-olah di atas daratan dengan temboknya air. Mereka melihat bagaimana tentara-tentara Mesir itu binasa di dalam laut itu. Itu semua tanda-tanda yang kelihatan. Dan itu sebabnya perhatikan kenapa banyak orang Israel tewas di padang gurun. Karena mata mereka hanya tertuju kepada berkat. Mata mereka hanya tertuju kepada mujizat. Tapi mata mereka tidak tertuju kepada sumber berkat atau pembuat mujizat, yaitu Allah. Dan itu juga yang menjadi pergumulan kekristenan masa kini. Itulah yang menjadi pergumulan orang-orang Kristen modern. Selalu cari mujizat, cari kesembuhan, cari ini, cari itu, cari minyak, cari air. Semuanya fokus pada tanda, tetapi jarang fokus kepada Allah, Sang Sumber Berkat, tidak fokus kepada Allah, Pembuat mujizat. Itu pesan penting, itu yang disebut orang Yahudi menghendaki tanda. Dan tidak mungkin salib menjadi tanda karena mereka berpegang teguh pada hukum yang tertulis ya dalam kitab Ulangan. Di dalam kitab Ulangan kita temukan ada satu kalimat yang menarik bagi orang Yahudi, yaitu orang yang tersalib itu dianggap orang yang terkutuk. Dan itulah saudara-saudara, coba kita buka Ulangan pasal 21 ayat 23. Supaya gereja kekristenan kita mengerti alasan-alasan mengapa salib tidak dianggap oleh orang Yahudi. Ulangan pasal 21 ayat 22 dan 20. Ulangan 21 ayat 23.
Perhatikan, apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Jadi saudara-saudara jemaat perhatikan, ya, ini ayat rujukan bagi orang Yahudi karena ini hukum yang berlaku buat mereka. Siapa yang tergantung di salib itu adalah kutukan dari Allah. Karena itu bagi mereka Yesus terkutuk dan itu tidak bisa diterima oleh orang Yahudi, oleh karena bagi mereka seorang pembebas, seorang pahlawan adalah yang gagah perkasa, yang mengalahkan musuh-musuhnya seperti yang dialami nenek moyang mereka, mengalahkan musuh-musuh dalam perjalanan. Sehingga mereka perlu tanda. Itu alasan orang Yahudi ketika Paulus memberitakan Injil tentang salib itu. Yang kedua, saudara-saudara, orang Yunani itu mencari hikmat yang disebut Sophia atau kebijaksanaan. Dan rujukannya juga jelas. Dalam 2 Tawaris 1, mari kita buka ayatnya saudara-saudara, di mana Salomo mencari hikmat. 2 Tawaris pasal 1, ya, kita mulai dari ayat 7. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Berkatalah Salomo kepada Allah, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahmu, dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Maka sekarang ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku. Sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu di tanah. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian. Jadi ada rujukan-rujukannya yang kemudian orang-orang Yunani menggunakan kebenaran-kebenaran itu untuk mengatakan bahwa hikmat itu bicara tentang Allah dan Allah tidak mungkin menderita. Allah tidak mungkin merasakan sakit yang dialami manusia. Dan kalau dia Allah yang hidup, mana ada Allah yang disalibkan? Itu tidak logis, itu tidak masuk di akal. Dan karena itu, orang berkata, kami mencari hikmat yang masuk di akal. Karena Allah tidak mungkin disalibkan, dan itu tidak masuk akal. Itu dua alasan, saudara-saudara, yang dihadapi oleh Rasul Paulus dan tim pekabaran Injil bagi orang-orang yang sudah menjadi Kristen, orang Yahudi Kristen maupun orang Yunani Kristen. Maka Rasul Paulus kemudian berkata, orang Yahudi mencari tanda, orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami nos autem predicamus Christum crucifixum, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, karena Kristus yang disalibkan adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Sekarang pertanyaannya, di manakah kekuatan Allah di salib itu?
Di manakah kemenangan Allah? Di salib itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau orang mau mencari keuntungan, banyak cara. Ada cara yang lebih mudah. Ada cara yang lebih pintas untuk mendapatkan sesuatu. Kalau orang berjuang biasanya ada yang dikorbankan. Orang mengorbankan orang lain untuk mendapatkan tujuannya. Perhatikan di Indonesia, paling sering terjadi kerusuhan, sering terjadi pemberontakan. Beberapa peristiwa yang sangat populer pada tahun 98 terjadi kerusuhan besar-besaran di Indonesia di beberapa kota, termasuk kota yang kita tempati. Banyak korban. Problem-problem kerusuhan yang terjadi daerah-daerah, apakah itu di Maluku, apakah itu di Kalimantan, apakah itu di Sulawesi, selalu ada korban. Untuk apa? Untuk kepentingan mereka yang berkuasa. Tetapi saudara perhatikan, Allah justru memilih mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan manusia. Kalau begitu, apa artinya kekuatan salib? Apa artinya kemenangan salib? Salib adalah tanda pengasihan Allah. Salib itu artinya kasih. Karena kasih itu memberi. Nafsu itu mengambil. Kasih itu memberi. Kasih itu memberkati. Kasih itu membebaskan. Kasih itu memulihkan. Dan karena itu kekuatan salib adalah kasih Allah yang betapa dahsyat dan hebatnya bagi dunia. Tetapi saudara-saudara kita harus jujur bahwa ternyata kasih itu sekarang sudah tidak punya kuasa. Dia sekedar diucapkan sebagai sebuah istilah yang luar biasa di mulut orang-orang yang suka menyebutkan kasih. Dia tidak punya kuasa apa-apa lagi. Kenapa tidak punya kuasa? Kasih itu sudah menjadi barang murahan, karena kasih hakikatnya sebenarnya adalah untuk memberi. Tetapi sekarang kasih dipakai untuk menuntut orang lain. Kasih dipakai untuk meminta orang lain berkorban. Ketika kita tidak bisa menolong orang lain, orang akan berkata, mana kasihmu? Ketika orang tidak bisa menolong kita, kita berkata, mana kasihmu? Kamu kan orang Kristen, kamu orang percaya, kamu hamba Tuhan, kamu pelayan Tuhan, mana kasihmu? Jadi kasih selalu dipakai untuk menuntut orang lain. Dan itulah yang disebut hilang kuasa kasih. Padahal kita berkata dalam 1 Yohanes 4 ayat 10, bukan kamu yang mengasihi aku, tetapi akulah yang mengasihi kamu, kata Yesus. Jadi karena itu kekuatan salib adalah pengorbanan. Kekuatan salib adalah kasih tanpa syarat. Kekuatan salib adalah membebaskan dan memulihkan mereka yang percaya. Bahkan dunia yang tidak percaya pun Allah bersedia untuk melakukannya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi kasih itu adalah salib. Salib itu adalah kasih. Itulah kekuatannya. Di manakah kemenangannya? Salib itu, saudara-saudara, dalam pengalaman-pengalaman orang Yahudi, ketika mereka berada di bawah kekuasaan Romawi, banyak orang Yahudi disalibkan. Ingat,
peristiwa salib Yesus bukan satu-satunya, atau bukan 3 salib saja. Yesus dan 2 orang penyambung sebelah kiri kanan, bukan hanya itu. Sudah sering terjadi penyaliban oleh prajurit-prajurit Romawi terhadap orang-orang yang memberontak dan melawan otoritas Romawi. Siapa yang melawan hukum-hukum Romawi disalibkan. Dan itu banyak orang mengalaminya. Dan mereka dianggap kalah. Dan itulah sebabnya Yesus dianggap sebagai yang kalah. Karena disamakan dengan orang-orang yang disalibkan. Padahal Alkitab menyebutkan salib adalah rancangan Allah. Salib adalah kekuatan di mana musuh-musuh ditaklukkan. Cara menaklukkannya apa, saudara-saudara? Bagaimana salib menaklukkan musuh? Salib menaklukkan iblis, dan bukan itu yang paling utama, karena iblis bisa dikalahkan kapan saja. Iblis bisa dikalahkan di mana saja. Allah bisa lakukan apa saja untuk mengalahkan tipu daya iblis. Karena itu kekuatan salib bukan pada kekalahan iblis, karena iblis sudah kalah. Tapi kekuatan dan penyelamatan salib adalah Allah mengalahkan dirinya sendiri, supaya engkau dan aku boleh menerima kasih karunia Allah. Problem utama kita, seorang pendaki gunung terkenal namanya Hillary Edmund dari Selandia Baru. Dia seorang pendaki gunung terkenal. Dia mengalahkan ketinggian gunung-gunung di dunia. Dia juga seorang senator. Suatu ketika dia berkata, kekuatan kita bukan mengalahkan tingginya gunung, tapi kekuatan kita mengalahkan ego kita sendiri, mengalahkan diri sendiri. Itulah kasih, itulah salib, itulah kekuatan Allah. Dan itulah yang Paulus katakan, kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Artinya kami beritahu Anda bahwa kasih Allah itu mengorbankan dirinya untuk membebaskan engkau dari segala jenis keterikatan dan keterpurukan, supaya engkau mengalami kebahagiaan kekal. Pikiran dasar itu, kebenaran Injil itu, disampaikan kepada orang-orang Yahudi Kristen, disampaikan kepada orang-orang Yunani Kristen, disampaikan kepada semua orang percaya, supaya mereka fokus pada kebenaran ilahi. Dan karena itu, Yesus disebut sebagai hikmat Allah dan kekuatan Allah. Lalu Paulus masuk di Roma, lalu dia berkata seperti dalam nats pembimbing kita, aku punya keyakinan yang kokoh. Bahasa aslinya, aku tidak malu memberitakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Seorang hamba Tuhan namanya Stanley Jones, dia berkata, agama adalah cara manusia untuk mencari Tuhan. Tetapi Injil adalah cara Tuhan mencari manusia. Dan hanya ada satu Injil, dia bernama Yesus Kristus, kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dalam situasi yang kita hadapi sekarang, situasi pandemi, berbagai macam gejolak, berbagai macam tantangan, kebutuhan-kebutuhan hidup kita sehari-hari, pekerjaannya bisa tidak ada, pendapatannya berkurang. Dengar saya beritahu, motivasi apapun di dunia ini baik. Nasihat-nasihat apapun baik, tips-tips apapun baik, semuanya baik. Tapi yang bisa mengubah hidup, yang bisa menenangkan kita, yang bisa memberi garansi bagi kita, ialah Injil itu kekuatan Allah. Salib itu kekuatan Allah. Kenapa dia disebut kekuatan Allah? Karena dia mengalahkan dirinya untuk membebaskan kita. Sehingga Paulus berkata kepada orang Filipi, dia mengosongkan dirinya untuk memastikan orang-orang percaya
mengalami kemuliaan. Bahkan setiap lidah mengaku, setiap lutut bertekuk dan mereka berkata, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi salib itu tidak sekedar menyelamatkan, salib itu tidak sekedar menguatkan, salib itu tidak sekedar memberi kemenangan, tapi salib itu juga membuat orang lain berbondong-bondong datang untuk diselamatkan. Hari ini saudara-saudara kita renungkan kasih adalah salib. Salib itu kasih. Kita praktekkan mulai di rumah. Jangan kita berharap orang lain praktekkan. Dan satu ayat yang sering saya ucapkan, Roma 5 ayat 8. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika Kristus telah mati buat kita, waktu kita masih berdosa. Kekuatan kasih, kekuatan salib tidak terjadi di tempat yang hampa. Kekuatan dan kuasa salib tidak terjadi di tempat yang kosong. Dia terjadi di tengah-tengah keabnormalan, terjadi di tempat yang tidak layak, terjadi di tempat yang mendatangkan problem yang luar biasa. Karena itu salib atau kasih, dia punya rumusnya, bukan apabila, tetapi salib dan kasih itu rumusnya meskipun, walaupun, bagaimanapun. Tidak bisa dibarter, tidak bisa ditukar, tidak pernah mengalami inflasi, tapi dia tetap untuk selama-lamanya. Sehingga penulis kitab Ibrani berkata, Yesus Kristus tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Pegang teguh kebenaran ini, dan saya beritahu Anda sekali lagi, kami memberitakan Kristus yang disalibkan, karena Kristus adalah kekuatan Allah, hikmat Allah. Fokuslah pada Kristus. Jangan fokus pada tanda-tanda. Jangan andalkan pengetahuan-pengetahuan manusia semata-mata. Jangan lihat berkat-berkat yang tercurah, tapi pandanglah kepada salib. Karena dialah sumber itu. Dialah segala-galanya. Dialah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang-orang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua jadi jemaat yang berpusat pada salib Kristus. Haleluya. Amin. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Salib-Mu adalah kekuatan. Salib-Mu adalah kemenangan. Dan biarlah kami berpaut kepada salib itu. Karena salib itu cara Allah mengalahkan dirinya untuk membebaskan kami. Dan karena kami percaya kepada Allah dalam Kristus, tolong kami, beri kami hikmat, beri kami kekuatan, juga untuk mengalahkan diri kami, untuk memenangkan keluarga kami, untuk memenangkan gereja, untuk memenangkan masyarakat. Dalam kemuliaan-Mu, hamba persembahkan firman ini buat Engkau. Sebab firman-Mu dalam Yesaya 55 ayat 11, firman yang diucapkan Allah dari mulut hamba-hamba Tuhan. Sekalipun hamba Tuhannya tidak sempurna, tapi firman itu sempurna. Dia tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Dia akan melakukan apa yang disuruhkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Haleluya.